Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 21 Mei 2024 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau menyambut hari baru dengan rasa syukur kepadamu, serta kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kami boleh diterangi oleh firman-Mu, dan kami boleh tetap hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan berjudul Karunia Roh. Dan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11 akan menjadi dasar dari renungan kita hari ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 11. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan yang kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang mendengarkan dan yang memelihara di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang raja yang memanggil hambanya serta meminta hambanya itu untuk mengumpulkan semua orang buta yang terlahir di dalam istananya. Kemudian ia memerintahkan agar seekor gajah dibawa masuk. Kemudian raja itu juga meminta salah seorang buta itu untuk menyentuh kepala gajah itu, sedangkan yang lain diminta untuk menyentuh telinganya, dan yang lain lagi diminta untuk menyentuh belalai. Yang lain diminta untuk menyentuh kaki, punggung, ekor, dan rambut di ekor. Dan kepada mereka masing-masing raja berkata bahwa yang mereka sentuh itu adalah gajah. Ketika mereka semua telah menyentuh gajah, raja itu berkata kepada mereka, "Anda semua telah mempelajari gajah. Sekarang, beritahukanlah kepada saya kesimpulannya." Orang yang menyentuh telinga kemudian berkata, "Gajah itu seperti kipas." Dan yang menyentuh belalai mengatakan bahwa gajah itu seperti alat bajak. Yang menyentuh gading mengatakan gajah itu seperti tongkat. Yang menyentuh rambut ekor, dia mengatakan bahwa gajah itu seperti sapu. Setiap orang buta itu menganggap bahwa apa yang disentuhnya itu adalah gajah. Karena itulah mereka mulai berdebat satu dengan yang lain sambil berkata, "Ya, seekor gajah itu adalah seperti ini." Dan seterusnya sampai akhirnya mereka mulai berkelahi. Begitulah cara manusia berdebat tentang kebenaran. Setiap orang hanya memahami sebagian kecil dari kebenaran itu dan menganggap bahwa itu adalah keseluruhan dari kebenaran, dan kadang tidak mau membuka hal-hal lain sebagai sebuah kebenaran. Saudara, seperti ilustrasi tadi, begitulah biasanya manusia memandang karunia roh.
Ada sebagian orang yang merasa karunia roh adalah ketika seseorang dapat berbahasa roh. Namun bagi Rasul Paulus, yang ia jelaskan kepada jemaat di Korintus adalah karunia roh itu bukan hanya satu saja, tetapi ada begitu banyak. Ada karunia roh berupa berkata-kata dengan hikmat, ketika seseorang berkata-kata dengan pengetahuan, ketika seseorang dapat beriman, dapat menyembuhkan, dapat mengadakan mujizat, ataupun ketika seseorang dapat bernubuat, ketika seorang dapat membedakan bermacam-macam roh, berbicara dengan bahasa lidah, ataupun ketika seseorang dapat menafsirkan bahasa lidah, dan seterusnya. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada setiap orang percaya, dan tidak ada satu karunia pun yang lebih penting daripada yang lain. Semuanya memiliki fungsi yang sama. Hal yang perlu diingat adalah bahwa seluruh karunia roh yang diberikan Allah tujuannya untuk membangun kehidupan bersama dan bukan untuk memecah belah jemaat Tuhan ataupun hanya untuk kesombongan diri. Jadi janganlah kita membatasi karya Allah melalui karunia Roh Kudus bagi setiap orang percaya untuk menyatakan kebenaran dan bersaksi bagi Tuhan. Mari kita merayakan kembali Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang terus berkarya untuk mendorong kita menghasilkan buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan, serta juga kita kembali menghayati Hari Kebangkitan Nasional yang hari Senin kemarin kita rayakan. Dengan terus berkarya dengan karunia roh bagi bangsa kita tercinta, Indonesia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah kami yang baik, kami mau mensyukuri setiap karunia roh yang Kau berikan bagi kami. Ajarlah kami mengerjakan bagian kami masing-masing dan bersama mengupayakan membangun kehidupan yang Engkau rancangkan bagi kami. Bersama walaupun tak selalu dengan cara yang sama untuk dapat memuliakan-Mu, serta saling melengkapi, menyuarakan kasih-Mu yang sejati bagi dunia ini, terkhusus bagi Indonesia. Berkatilah selalu bangsa kami ini Tuhan, bangkitkanlah semangat kami untuk berkarya bagi kemajuan Indonesia dan bagi kemuliaan-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.